Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu dengan para pemirsa lagi. Akhirnya podcast TikTok balik lagi nih. Saya Arya Maul Samudra dari kelas 7A yang akan menjadi host pada episode kali ini. Tentunya saya nggak sendiri dong. Saya ditemani oleh rekan saya. Halo semua, saya Griselda Fari Jaslin dari kelas 7B. Wah, gimana nih Val mengenai episode ketiga ini? Wah, pastinya dinanti-nanti ya kan Arya. Soalnya kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Wow, udah kayak nasi goreng spesial aja ya, Val. Jadi lapar ya, tapi beda. Karena beliau adalah sosok yang inspiratif nih Arya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Kita sambut Ibu Lilik Sulistyawati, SPD, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tercinta semuanya, mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan mudah-mudahan bagi anak-anak yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, semangat, dan harus selalu bahagia. Baik Bu, semoga aktivitas kita tetap lancar walau kita sedang menunaikan ibadah puasa. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih buat Bu Lilis. Oke. Tapi jawabnya santai aja ya Bu. Ya, santai. Oke, kita mulai. Baik Bu, sepengetahuan kita sebagai siswa, Ibu Lilis ini terlihat seperti independent woman ya. Kalau sebutannya zaman sekarang dong. Wah, pasti sibuk banget ya Bu. Kira-kira bagaimana sih Bu tipsnya supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik? Ya, apa yang terjadi dalam sebuah kehidupan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tugas dan amanah, tentunya kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang lebih penting lagi, karakter yang harus kita kedepankan agar kita mampu menyeimbangkan waktu, ya, menyeimbangkan waktu. Kita harus mampu memanajemen waktu dengan baik, di mana Bu Lilis di sini kan mendapatkan amanah dari Bupati Kabupaten Sidoarjo. Selain menjadi kepala sekolah definitif di SMP Negeri 4 Sidoarjo, juga menjadi kepala sekolah PLT di SMP Negeri 3 Sidoarjo sejak 1 Mei 2023. Dan tentunya itu merupakan amanah yang sangat besar dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Sehingga sebagai seorang perempuan, ya, tentunya kita harus tough, ya, harus penuh semangat menjalankan amanah itu. Dan yang lebih penting lagi, kita melaksanakan tugas itu harus selalu dengan bahagia, ikhlas, tidak ada rasa beban. Insya Allah kita mampu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Antara SMP 4 dengan SMP 3 tidak jauh jaraknya, sehingga setiap hari Bu Lilis paling tidak membagi waktu sekian jam di SMP 4, sekian jam di SMP 3. Jadi kadang-kadang pagi Bu Lilis harus di SMP 4, kemudian siangnya harus di SMP 3. Begitu Bu Lilis berupaya dalam satu hari itu, jika Bu Lilis tidak ada dinas luar, Bu Lilis akan memberikan waktu yang sama. Ya, harus kalau tidak di SMP 4 jadi SMP 3, karena kedua sekolah ini adalah sudah menjadi tanggung jawab. Jadi semuanya harus terfasilitasi dengan baik. Bapak Ibu guru yang di SMP 3 juga harus terlayani dengan baik. Anak-anak juga semuanya harus terlayani dengan baik. Jika ada permasalahan, semuanya harus tersolusikan dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita harus semangat, ya, semangat, jalani semuanya dengan ikhlas dan dengan hati yang bahagia, sehingga kita berangkat dengan senang hati, pulang dengan bahagia. Seperti itu. Bu, selanjutnya, boleh nggak nih Ibu ceritakan bagaimana Ibu Lilis meluangkan waktu untuk keluarganya? Seperti family time gitu, karena kelihatannya Ibu Lilis ini sibuk banget. Ya,
Ya tentunya sebagai pegawai ya, dapat dikatakan sebagai wanita karir ya, itu kita sudah disumpah oleh negara ya, bahwa seorang pegawai negeri itu harus mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga Bu Lilis sebagai pegawai negeri harus mengutamakan kepentingan negara, seperti itu. Tetapi tidak terlepas dari kodrat Bu Lilis sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, Bu Lilis juga harus melaksanakan ibadah itu untuk keluarga. Yang jelas senantiasa alhamdulillah Bu Lilis bisa berbagi waktu dan bisa menjalani quality time dengan keluarga, khususnya di saat pulang sekolah. Seperti itu kita jalin komunikasi, makan bersama, kemudian kalau hari Minggu kita jalan bersama. Jadi seperti itu. Jadi tidak sampai keluarga terbengkalai begitu, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Bu Lilis juga mempunyai suami yang sangat mensupport tugas dan pekerjaan Bu Lilis dalam menjalankan tugas. Anak-anaknya Bu Lilis juga semuanya sudah mandiri dan semuanya memberikan support. Jadi seperti itu. Wah, memang ya Bu, walaupun kita kerja keras, kita harus bertanggung jawab atas keluarga kita. Iya. Keluarga tetap nomor satu ya. Iya, itu jelas. Apapun yang terjadi kepada keluarga lah, kita akan kembali. Gitu kan? Ya. Oke, baik Bu, kita lanjut ya. Nah, seperti yang kita tahu, Ibu Lilis ini adalah seorang pekerja keras, namun juga memiliki banyak prestasi. Seperti pada bulan November lalu, Ibu Lilis ini sempat meraih Masyura dari Jatim ya Bu, meraih penghargaan sebagai 5 peserta terbaik KSP-STK kategori KS SMP Inovatif 2023 tingkat nasional. Ya kan? Alhamdulillah. Wah, keren sekali ya Bu. Iya. Nah, boleh diceritakan nih Bu, bagaimana perjuangan Ibu Lilis bisa sampai di titik seperti ini? Ya, begini anak-anak, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk anak-anak semuanya, bahwa semua keberhasilan dan kesuksesan itu harus kita peroleh dengan kerja keras, pantang menyerah, begitu ya. Kemudian tidak pernah kenal putus asa, harus berani berkorban tenaga, ruang, dan waktu. Itu harus gitu. Bu Lilis menjalani kegiatan untuk meraih prestasi itu alhamdulillah mendapatkan support yang sangat luar biasa, selain dari keluarga juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, dari teman-teman SMP Negeri 3 Sidoarjo, SMP Negeri 4 Sidoarjo, dari anak-anak semuanya baik SMP Negeri 3 Sidoarjo maupun SMP Negeri 4 Sidoarjo, dan itu juga memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan yang sangat luar biasa, bagaimana Bu Lilis harus mempertanggungjawabkan itu, begitu, sehingga Bu Lilis betul-betul maksimal di dalam melaksanakan amanah itu, mempersiapkan semua best practice itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bu Lilis latihan untuk bagaimana mempresentasikan best practice itu. Selain latihan, Bu Lilis juga meminta bimbingan kepada orang-orang yang Lebih tinggi deh. lebih ini ya, yang mampu untuk memberikan bimbingan, memberikan support. Juga Bu Lilis melakukan belajar juga, sampai Bu Lilis itu ke Banyuwangi pada saat mau berangkat ke Jakarta, karena amanah itu besar ya. Bu Lilis harus membawa nama baik Provinsi Jawa Timur, dan itu tidaklah mudah ya. Sampai sakit apapun Bu Lilis sudah rasakan, begitu, nggak enak makan semuanya. Tapi bagaimana Bu Lilis itu mampu untuk meraih itu, sehingga apapun Bu Lilis lakukan. Ya, Bu Lilis harus ke Banyuwangi menemui sosok yang sangat luar biasa, juara tingkat nasional tahun 2022. Untuk apa? Untuk sharing. Seperti apa sih beliaunya dulu mampu meraih prestasi itu, begitu. Waktu itu dengan Bu Lina Kamalin ya, Bu Lina Kamalin itu juara yang tahun 2022. Sharing, kemudian Bu Lilis meminta masukan, saran terkait dengan PPT dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah mendapatkan support. Kemudian kembali ke Sidoarjo, Bu Lilis juga meminta Bapak Ibu guru untuk melihat bagaimana
Bu Lilis berpresentasi, kemudian bagaimana Bu Lilis public speakingnya itu bagaimana, semuanya itu juga melalui masukan saran dari Bapak Ibu guru semuanya. Di samping itu Bu Lilis juga mendatangkan sosok yang mahir di public speaking ke sekolah itu untuk melihat Bu Lilis bagaimana Bu Lilis presentasi, apakah bahasanya sudah bagus, apakah intonasinya itu sudah bagus, itu belajar seperti itu. Di samping itu Bu Lilis itu setiap saat itu selalu ini berpresentasi dimanapun, sambil jalan, sambil duduk, sambil apapun itu presentasi, sehingga namanya PPT itu hafal di luar kepala. Jadi begitu. Kemudian bagaimana gestur kita pada saat kita mau presentasi di depan dewan juri, itu kita bisa latihan di depan cermin. Ya, setiap malam mungkin semua pada tidur, Bu Lilis mungkin masih latihan di depan kaca. Itu terus setiap hari selain itu juga Bu Lilis belajar dari YouTube. Bagaimana membuka presentasi, bagaimana menutup presentasi. Di sini ada public speaking. Ya, bagaimana membuat kreativitas, semuanya Bu Lilis belajar di situ, sehingga kalau kita ingin menjadi juara, kita harus beda dalam segi positif. Bedanya jangan biasa-biasa saja presentasinya, tapi bagaimana kita memberikan sajian atau berpresentasi itu dengan cara lain, dengan kreativitas, sehingga juri itu lebih tertarik seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kontennya, materinya, ya, materi yang kita tampilkan, materi yang kita ambil pada saat itu juga sangat penting sekali. Jadi begitu. Jadi harus ada usaha keras, semangat, pantang menyerah, ya, itu harus, dan disiplin. Ya, disiplin itu sangat penting, meskipun sakit, meskipun apapun itu harus Bu Lilis pokoknya. Ya, sudah, itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Persiapkan semuanya dengan semaksimal mungkin. Di tingkat provinsi pun Bu Lilis juga demikian, masuk 10 besar itu tidak mudah, harus dipilih 1 dari 10 itu. Alhamdulillah Bu Lilis yang peringkat 1. Majulah ke tingkat nasional, 38 provinsi se-Indonesia yang semuanya itu juara 1 di provinsinya masing-masing. Bu Lilis harus berkompetisi dengan mereka semua. Tidaklah mudah di sana. Ya, lihat apapun itu sudah nggak enak tidur, udah pokoknya jantung itu sudah luar biasa. Tuh, yang terakhir adalah kekuatan doa. Ya, doa dari orang-orang terdekat, dari semuanya untuk mendoakan itu. Jadi seperti itu. Di samping doa juga kita banyak untuk bersedekah, menanam kebaikan. Ya, bersedekah, insya Allah kita diberikan kemudahan. Kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan semuanya. Gitu ya. Kemudian tidak lupa harus minta doa restu orang tua. Itu wajib, sungkem sujud di kaki, sehingga mau berangkat ke Jakarta pun Bu Lilis harus pulang, meskipun pulang langsung balik ke Sidoarjo. Bu Lilis harus sungkem kepada ibunda, kemudian ziarah ke makam bapak, seperti itu. Jadi itu memberikan kekuatan tersendiri gitu. Insya Allah dengan kekuatan doa dari semua orang-orang tercinta, anak-anak, bapak ibu guru, semuanya akan dimudahkan. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu kepada Bu Lilis untuk menjadi 5 terbaik KS inovatif tingkat nasional. Jangan sampai pantang menyerah, jaga karakter dengan sebaik-baiknya. Kami selaku host ingin meminta maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian saja episode kali ini. Saya Arya dan saya Valeri izin pamit undur diri. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.